Halo guys, kembali lagi bersama saya di Jempol Track dan kali ini saya akan melakukan pembahasan yang singkat aja tentang apakah lebih baik mengoverclock CPU yang ada di sebelah kiri. Ini adalah software untuk mengoverclock CPU atau GPU. Ini software yang untuk mengoverclock GPU. Ya, bagi yang belum tahu, overclock itu adalah peningkatan peningkatan suatu komponen dalam komputer atau PC ya. Dan overclock ini sering juga digunakan oleh orang-orang yang memiliki laptop yang eee, speknya bisa dibilang rendah atau biasa-biasa aja. Karena dalam melakukan overclock mereka bisa mendapatkan performa gaming yang lumayan meningkat. Nah, dan tapi banyak orang juga yang mengoverclock secara berlebihan tuh maksudnya, mereka mengoverclock keduanya atau, mengoverclock, eee GPU tapi dengan, mmm, kecepatannya sempurna seperti kayak ini, kecepatannya sempurna kayak ini nih, kita ulang nih tadi saya overclock, nih, ini ke setting default-nya. Setting default-nya ini kayak gini. Awal-awal kalian misalnya belum overclock pasti kayak ini 00 ya, apalagi laptop ya. Laptop yang 3 sama yang fan speed ini tuh nggak bisa diapa-apain, cuman core clock sama memory clock dia yang bisa diutak-atik. Dan kalau misalnya yang saya maksud tadi tuh pengoverclockannya itu terlalu ekstrim gitu. Mereka sampai kayak ini yang nol nih mungkin sampai sini. Itu tuh salah juga gitu. Ini salah. Overclock tuh semampu laptop atau eh sepengguna gitu lah. Sesuai keperluan aja overclock gitu. Coba bagus nggak? Tambahin sedikit-sedikit. Banyak kok cara pengoverclockan di YouTube. Atau saya akan nanti buatin cara pengoverclockan. Tapi sekarang kita akan membahas tentang apakah yang lebih baik overclock GPU atau CPU-nya gitu. Karena kalau mengoverclock keduanya itu bakalan membuat suhu temperatur laptop menjadi panas karena pertama laptop-laptop apalagi laptop eh, pelajar ya yang bukan gaming gitu kan. Itu tuh ventilasi udaranya itu sedikit dan fan-nya itu kebanyakan satu, fan di dalam laptopnya itu satu. Jadi fan-nya itu bekerja double gitu, double. Fan-nya bekerja double karena CPU sama GPU-nya itu ditingkatin performanya gitu. Otomatis suhunya naik gitu kan. Dan saat suhu naik eh maka kinerjanya otomatis juga turun. Apapun itu kalian kalian overclock ya, seberapa kenceng gitu. Tapi kalau misalnya suhu di sini ada tulisan suhu, suhunya itu sekitar 81 tuh udah termasuk overheat ya, bagi saya. Itu tuh pasti ada performa turun, gitu. Karena, apa namanya, komponennya tuh sudah ndak kuat gitu, disuruh, eee, disuruh misal bilang dah kayak orang lari disuruh, sekilo, kemampuannya cuman, eee, 500 meter kan kayak terpaksa jadinya. Jadi, bagi kalian yang juga nanya nanti, "Men, Bang, gimana men Bang kalau mau main tapi biar performanya tetep dan suhunya juga adem?" Ada caranya, ada. Dan yang bagi kalian juga, eee rumahnya nggak ada AC, tenang, nggak ada AC, laptopnya fan-nya cuman satu, kepingin, game-nya tuh performanya kenceng, tenang, santai. Ini, dan solusinya ini juga, beralih ke overclock juga gitu. Tapi ngoverclock-nya satu aja, ini aja, kita overclock si GPU-nya aja. CPU-nya kita diemin, kita jangan nggak nge-boost, kita nggak apa-apain kita nggak apa-apain CPU-nya. Si GPU-nya aja kita otak-atik gitu, CPU-nya kita diemin. Tapi kalau misalnya CPU-nya kita overclock dan GPU-nya kita diemin, itu malah seperti kayak pembuangan ya, maksudnya sia-sia gitu, sia-sia karena, game-game berat kayak Witcher, GTA 5, Assassin's Creed,
apapun itulah, pokoknya game-game triple A yang juga itu tuh lebih makan ke GPU, lebih kenanya ke GPU. CPU-nya tuh kena tapi dikit, lebih pokoknya lebih kena tuh ke GPU gitu lah pokoknya. Jadi GPU-nya kita overclock, CPU-nya kita diemin gitu. Ya tanpa banyak 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 basa-basi lagi ya. Ya, saya akan menunjukkan perbedaan antara overclock CPU dan overclock GPU. Let's go. Tunggu dulu. Sebelum mulai, saya mau ngasih satu hal tentang hal yang di pojok kiri masing-masing game. Kalau angka di samping GPU dan CPU itu menunjukkan suhu mereka masing-masing. Dan D3D11 itu menunjukkan FPS yang sedang berjalan di game tersebut. Terima kasih, selamat menonton, dan ingat subscribe. Oh my god! No way in hell! ¿Qué chingados fue eso? Kalian sudah lihat kan bagaimana perbedaan performa mengoverclock GPU dan CPU? Ya, walaupun tadi ada sedikit stuttering di pengoverclockan GPU-nya di Games Watchdog 2, tapi itu bukan karena mesinnya, melainkan itu gara-gara saya tuh merekam sambil bermain gitu. Kan biasanya kayak gitu kan, merekam sambil bermain ada sedikit stuttering atau drop FPS. Dan karena itu juga saya ngerekam 2 game aja. Tadi sih kepinginnya tuh game Assassin's Creed juga saya rekam, tapi baru saya rekam langsung nge-stuck gitu, langsung nge-stuck nggak bisa diapa-apain.
Lah langsung pas dia nggak bisa diapa-apain, saya rekam, baru saya cek videonya, korup juga videonya. Sial emang. Tapi maklum lah, bukan laptop gaming. Tapi kalau dilihat-lihat suhu pengoverclockan single GPU dibandingkan pengoverclockan GPU CPU atau single CPU, si single GPU jauh lebih adem. Dan karena itu juga saya nyaranin kalian untuk overclock GPU daripada si CPU. Tapi kalau dipikir-pikir itu sih balik lagi kalian mau milih yang mana. Saya sih cuma nyaranin dan ngasih contoh. Ya, itu aja dah video kali ini. Jangan lupa subscribe. Kok subscribe? Maksudnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dah.